Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku panduan pembiasaan baik sebelum pelajaran di SMPN 17 Negeri Bandung, bahwa buku panduan ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yang perlu kami informasikan. Yang pertama, bahwa di buku ini ada materi doa pagi atau zikir pagi, kemudian membaca Al-Quran, baca Asmaul Husna, kemudian sholat duha. Ya. Zikir pagi ini dibaca sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan juga ada di tata tertib sekolah. Bapak, Ibu, orang tua siswa atau siswa-siswi SMPN 17, bahwa nanti zikir pagi itu akan ada audio yang nanti untuk menjadi panduan siswa-siswi. Nah, ini mulai dari a'udzubillahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim, kemudian langsung sampai selesai, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan baca Asmaul Husna. Nah, ini lafadz Asmaul Husna. Setelah itu melaksanakan sholat duha atau juga melaksanakan tilawatil Quran dulu, kemudian baru melaksanakan sholat duha. Dan ini berikut doa contoh ya, contoh doa setelah sholat duha. Kemudian di buku panduan ini itu ada lampiran yang poin pertama adalah kartu prestasi hafalan. Di sini maksudnya adalah contoh hafalan bacaan sholat. Misalkan doa iftitah, yaitu anak ini diisi secara pribadi, secara model setoran. Contoh doa iftitah ya. Misalkan ini doa iftitah. Ya. Doa iftitah ini tanggal berapa? Misalkan anak itu mau setoran, tanggal berapa setorannya, kemudian pengujinya siapa, kemudian diparaf. Misalkan tanggal 5 Agustus, pengujinya adalah orang tua atau ustadz atau ustadzah yang berada di rumah, kemudian ditanda tangan oleh yang menguji. Begitu juga Al-Fatihah. Ini yang menguji itu adalah siapa saja, ya, siapa saja. Ya, boleh guru PAI langsung, yaitu dengan mungkin telepon dulu bagaimana, atau orang tua atau ustadzah yang guru pribadi masing-masing siswa. Kemudian juga contoh doa sehari-hari. Kemudian ada ayat-ayat pilihan. Itu form pertama. Kemudian form kedua itu tentang form hafalan juz 30. Ini juga sama teknisnya, yaitu tanggal diisi tanggal berapa, pengujinya siapa, yang menyimak ya, yang setoran. Ya, setoran misalkan si Dela ya, Dela setoran ke guru PAI misalkan Saiful, Pak Saiful. Ditulis Pak Saiful kemudian diparaf ya. Itu. Jadi bebas ya. Kemudian form 3 itu juz 29, ini bagi siswa yang sudah nyampe juz 29 ya. Kemudian ini juga sama, bisa nyampe ketika siswa itu sudah mampu ke juz 28 atau mau murojaah lagi ya. Atau mengulang hafalan murojaah itu. Kemudian yang form 4 tilawatil Quran atau Iqra, di sini bagi siswa yang sudah bisa membaca Al-Quran, maka di sini ditulis hari ini tanggal berapa, juz berapa, surat apa, ayat berapa. Kemudian kalau misalkan dia sendiri, bacanya sendiri, nggak ada yang menyimak, berarti tinggal dikasih tanda dikosongin aja ya, dikosongin keterangan, mungkin dia tanda tangan sendiri, ditulis keterangan di sini tulis sendiri. Nah, itu kalau dia sendiri. Kalau dia itu disimak sama ustadz atau ustadzah, maka ditulis kolom ustadz ustadzah itu, mau orang tuanya, mau gurunya dan sebagainya. Kemudian keterangannya mungkin dikasih model nilai ya, nilai cukup A, B, C ya, cukup itu. Itu bagi yang Al-Quran. Bagi yang Iqra juga sama,
Cuma kalau ikro berapa, halaman berapa, baris keberapa. Itu yang ngajarin siapa. Ini secara mandiri ya, secara mandiri. Jadi tidak terikat ya, tidak terikat untuk itu. Kemudian form nomor 5 itu adalah form sholat fardu ya. Form sholat fardu di sini ada bulan titik 2 titik titik. Ini maksudnya apa? Yaitu setiap bulan ya, setiap bulan orang tua itu setoran ya, laporan ke guru PAI ya. Yaitu atau siswa itu laporan ke guru PAI, kelas 7 itu ke Pak Saiful, kelas 8 itu ke Dokter Ina, kemudian kelas 9 itu ke Pak Haji Aceng. Nah, ini jadi setiap 1 bulan laporan, nanti akan disediakan formnya. Jadi misalkan Isa ya. Isa itu cukup diberi tanda contreng ya. Contreng kalau melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan X. Kalau misalkan seorang perempuan itu lagi berhalangan, cukup dikosongin saja. Kalau dikosongin itu berarti lagi berhalangan. Ini khusus perempuan ya, khusus perempuan. Misalkan dimulai bulan Agustus ya, bulan Agustus mulai besok tanggal 2 Agustus ya. Nah, itu berarti dimulai tanggal 2 ini, tanggal 1-nya dikosongin aja ya. Karena kita mulai tanggal pelaksanaannya dimulai tanggal 2 sampai tanggal 31. Tidak ada libur kalau sholat ya. Kalau sholat tidak ada libur. Nah, terus kemudian apa itu TDRS? TDRS itu tadarus. Setelah sholat mau baca Al-Quran enggak? Ya, baca Al-Quran mau 1 ayat, mau 2 ayat. Itu kalau baca dicontreng, kalau tidak baca di X. Nah, ini terserah mandiri ya modelnya. Kemudian form 6, pembiasaan literasi buku. Bukunya adalah buku non pelajaran. Ini adalah hari atau tanggal, nanti disesuaikan dengan jadwal di sekolah ya. Boleh nambah tidak sesuai dengan jadwal, itu lebih bagus, tapi wajibnya adalah sesuai dengan jadwal. Kemudian judul bukunya apa, pengarangnya siapa, kemudian halaman yang dibaca halaman berapa, kemudian ringkasan. Ringkasnya kolomnya karena kecil. Kemudian ditanda tangan atau diketahui orang tua. Itu untuk form literasi. Kemudian form pembiasaan keagamaan, misalkan mulai besok ya, berarti mulai tanggal 2 ya. Mulai tanggal 2 yaitu pembiasaan. Memang alangkah bagusnya tiap hari tetap, karena ini adalah dzikir Asmaul Husna, sholat duha, baca Al-Quran. Nah, itu kalau dia, ini sudah ada keterangannya, sebenarnya tadi juga ada. Dan jika melaksanakan beri tanda checklist, jika tidak melaksanakan beri tanda X. Form ini dilaporkan setiap 1 bulan sekali ke guru PAI. Jadi form-form ini sebenarnya untuk evaluasi, untuk penilaian sikap, untuk penilaian keterampilan dilaporkan 1 bulan sekali ya ke guru PAI. Kalau literasi ke guru bahasa Indonesia. Nah, ini jadwal pembiasaan baca Al-Quran itu one day one makro. Jadi ini Bapak sudah menyediakan ya, sudah menyediakan jadwalnya tanggal 2 Agustus. Ini yang wajibnya ya, yang wajibnya. Jadi tanggal 2 Agustus itu Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20. Jadi besok itu membaca Al-Quran ayat 1 sampai ayat 20. Bagaimana kalau belum bisa baca Al-Quran? Tidak apa-apa, cukup mendengarkan saja sambil nanti belajar Iqra ya. Mendengarkan tilawatil Quran Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20. Kalau yang sudah bisa baca Al-Quran diusahakan untuk membaca. Ya. Itu mungkin panduan dari kami. Silahkan kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung menghubungi guru PAI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.